Pernah nggak sih kamu lagi nongkrong, rapat, atau kumpul keluarga, terus senyum kamu masih jalan, tapi kepala kamu udah kayak low battery banget gitu. Kamu pengen pulang, pengen diem, tapi langsung kepikiran. Nanti dikira sombong nggak ya, dibilang nggak asik nggak ya, atau antisosial? Tenang, itu wajar banget. Itu bukan drama, bukan lebay, bukan berarti kamu nggak sayang orang. Nah, hari ini kita bakalan bahas cara pamit yang tetap sopan tapi nggak bikin kamu overthinking. Oke, kita geser dulu sudut pandangnya. Social battery habis itu bukan soal kapasitas, bukan soal karakter. Jadi beda-beda antara aku butuh sendiri sama aku benci orang. Kadang kamu sebenarnya seneng banget ketemu orang, tapi badan sama otak kamu tuh cuman udah mau mentok gitu. Nah, ini menarik banget secara psikologis. Pas kita lagi sosial, otak kita kerja keras. Kita baca ekspresi orang, nangkep nada suara, mikir respon, dan ngefilter omongan biar nggak salah. Plus jaga image biar tetap kelihatan oke. Bahkan kalau acaranya seru, tetap aja itu kerja. Makanya habis pulang, kamu bisa ngerasain capek banget, padahal cuma duduk dan ketawa-ketawa doang. Tanda-tanda baterai kamu udah kritis biasanya dari hal-hal yang kecil. Kamu jadi lebih sensi, ketawanya rasanya dipaksa, tiba-tiba blank pas diajak ngobrol, atau kamu udah mulai pengen kabur ke HP, terus scroll-scroll lagi. Jelas itu buat ngilang sebentar, dan kamu harus maksa lagi buat lanjut. Besoknya kamu bangun dengan versi kamu yang lebih judes, lebih gampang meledak, atau malah menghilang secara misterius. If you didn't fight it. Aku suka banget sama analogi ini. Social battery itu kayak baterai HP. Pas udah 20%, kamu biasanya otomatis nyalain wadah hemat kan? Bukan karena HP-nya ngambek, tapi karena kamu bertahan. Kamu terus paksain, terus brightness dari handphone kamu tuh diturunin, tapi kamu tetap main game berat. Pas spot nyala, HP-nya bukan jadi malah kuat, tapi makin drop. Kadang sampai mati meledak. Nah, kita juga gitu. Bedanya kalau kita mati mendadak, bentuknya bisa jadi bad mood, shutdown, atau pulang dengan hati penuh rasa bersalah. Terus, kenapa sih kita bisa merasa bersalah banget saat kita pamit? Biasanya karena people pleasing, atau takut konflik, atau takut dinilai yang enggak-enggak, terus takut jadi yang enggak paling solid. Akhirnya, kita nunggu orang pulang duluan, nunggu acara bubar, atau nunggu sampai badan kita benar-benar 0%. Padahal itu kayak nunggu bensin, tinggal satu garis, baru cari pom sedikit. Sebentar, ini penting. Kamu bukan jahat karena pamit, justru kamu lagi menjaga versi kamu yang tetap baik. Karena kalau kamu bertahan pas udah habis, yang keluar nanti bukan kamu yang hangat, tapi kamu yang kesal. Oke, jadi gimana cara pamit tanpa rasa bersalah? Oke, aku kasih 3 formula langkah yang gampang dan bisa dipakai di mana aja. Langkah pertama, kasih label yang jujur tapi ringan. Bukan cuman panjang, cukup satu kalimat kayak gini. Aku udah mulai capek nih, takut nanti nggak fokus, atau sosial battery aku udah habis nih. Lalu, langkah kedua, kasih batas yang jelas, bisa batas waktu, aktivitas berikutnya, atau kebutuhan istirahat. Hindari alasan yang ngawang kayak, aku mau pulang aja deh, tanpa penutup. Contohnya kayak gini, aku pulang dulu ya, mau istirahat biar besok lebih fit. Atau aku sampai di sini dulu ya, jam segini aku harus udah tidur biar besok nggak tumbang. Nah, lalu langkah ketiga, kasih jembatan relasi. Ini yang bikin orang nggak merasa ditinggal mentah-mentah. Apresiasi plus rencana. Contohnya kayak gini. Makasih ya, hari ini seru banget. Next time kita lanjut. Atau senang ketemu kalian. Besok kabarin aku kalau ada foto-fotonya ya. Nah, biar makin gampang, ini bank kalimat yang siap pakai. Kalau misalkan untuk nongkrong, kalian bisa ucapin kayak gini. Guys, aku cabut duluan ya, udah seru banget, tapi aku butuh recharge energi. Atau yang lebih simpel lagi, aku pulang dulu ya guys, makasih udah ngajak main, atau mungkin lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman kantor, organisasi, atau komunitas, kamu bisa kayak gini. Aku izin pamit dulu ya, mau beresin beberapa hal dan istirahat. Terima kasih ya, tadi meeting atau pertemuannya sangat amat membantu. Profesional, jelas, dan enggak lebay. Nah, kalau untuk keluarga yang biasanya banyak komentar, kalian bisa sebutin kayak gini atau contohnya kayak gini. Aku naik dulu ya. Aku udah dulu ya, aku mau naik dulu, badan udah capek, besok kita ngobrol lagi. Nah, kalau ada yang nyeletuk, baru datang kok udah pulang sih? Kamu bisa ulang dengan tenang.
Iya, aku pengen tetap hadir, tapi aku juga butuh istirahat. Biar besok nggak sakit. Aturan main biar nggak kebablasan, jangan nunggu sampai 0%. Pamit di sekitar 20 atau 30%, biar nada kamu masih ramah. Dan kedua, jangan kebanyakan jelasin. Makin panjang, makin kelihatan kamu ngerasa bersalah. Dan yang ketiga, latih micro boundary kamu. Kalau kamu ragu, keluar 5 menit ke toilet atau mungkin ambil air, tarik nafas. Setelah itu, tanya diri sendiri, aku capek sosial atau aku cuman takut dinilai salah? Kalau jawabannya capek, kamu bisa pamit. Kalau jawabannya takut dinilai, kamu bisa latihan satu kalimat pamit yang tegas dan tetap hangat. Jadi, menjaga energi itu sebenarnya menjaga kualitas relasi. Hadir sebentar tapi utuh itu lebih baik daripada lama tapi kosong. Minggu ini, coba kamu pilih salah satu kalimat pamit yang cocok buat kamu. Dan pakai di kesempatan berikutnya. Lalu, tulis di kolom komentar situasi apa yang paling bikin sering kamu nggak enakan buat pamit. Share juga ke teman-teman kamu yang tiba-tiba ngilang tanpa pamit. Kalau kamu penasaran pola people pleasing dan batasan diri kamu bisa cek materi gratis di grafologiindonesia.com. Yuk, kita cek mental kita bareng-bareng.